Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Amelia, mahasiswi dari Universitas Indonesia Maju, Jakarta Selatan. Di sini saya mahasiswi program studi S1 Keperawatan 6B. Saya akan membuat video tentang mata kuliah Pancasila. Nah, di sini ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. Yang pertama adalah latar belakang. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang setiap warga harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Tanpa manusia, sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Menurut Nurgiansah, tahun 2020, pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat agar masyarakat mematuhi dan menganut nilai-nilai dalam Pancasila, karena nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai banyak makna untuk kehidupan sehari-hari dalam beragama, memberikan pendapat, dan lain-lain. Menurut Dewantara dan Nurgiansah tahun 2021. Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, ada ketuhanan atau religiositas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, ada kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa, namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. Menurut Nurgiansah et al. Tahun 2020. 4. Permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu, biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Dan yang kelima, keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, yang setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Selanjutnya, ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci sebagai Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang kedua, dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
hak setiap orang untuk mendapatkan informasi, hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan, membuahkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Dan yang terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara, menurut Puskur tahun 2010. Nilai pendidikan karakter terdiri dari 15. Yang pertama religius, yang kedua toleransi, yang ketiga jujur, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan demokratis, yang kesembilan cinta tanah air, yang kesepuluh bersahabat, yang kesebelas cinta damai, yang ke-12 semangat kebangsaan, yang ke-13 menghargai prestasi, yang ke-14 peduli lingkungan, dan yang terakhir atau yang ke-15 yaitu tanggung jawab. Selanjutnya ada penerapan atau penanaman nilai-nilai setiap Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru maupun teman, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayanginya, tidak meniru jawaban teman atau menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas, dan sebagainya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, berbagi makanan dengan teman lain jika sedang makan di depan teman lain, dan sebagainya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain, memakai produk-produk dalam negeri, dan sebagainya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah, memberikan suara dalam pemilihan, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lain, dan sebagainya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlaku adil kepada siapapun, berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata, seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas. Selanjutnya yaitu pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa dan sikap toleransi. Yang kelima, menumbuhkan rasa dan sikap gotong royong dan kerjasama. Yang keenam, menumbuhkan sikap tenggang rasa. Dan yang ketujuh, menumbuhkan rasa cinta kepada setiap manusia dan tidak membeda-bedakan, dan sebagainya. Yang terakhir ada kesimpulan
Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral, serta mampu bersaing dalam segala bidang. Diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sebatas mengetahui saja, namun melaksanakannya dalam kehidupan. Dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.